Iblis. Lebih tepatnya sih seperti pangeran. Lihat saja, matanya, hidungnya, bibirnya, semua terlihat sempurna. Bahkan cara meminum kopi saja terlihat sangat elegan, seperti seorang bangsawan. Selama ini, kamu tak pernah benar-benar tersenyum. Karena itu, aku hanya bisa melukis imajinasiku, memberi sedikit senyum di atas kanvas. Tapi setelah melihat senyummu secara langsung, ternyata jauh lebih indah. Untuk pertama kalinya, aku merasa karyaku kalah. Maaf ya lukisan, tapi kali ini aku harus jujur. Sudah cukup bersembunyi di balik sana, keluarlah. Kedua kalinya ya ketahuan. Aku cuma mau kasih sesuatu. Waktu itu hampir kuberikan, tapi waktunya belum tepat. Jadi baru sekarang. Apa kamu mau melihatnya? Kamu tidak menjawab, aku anggap mau ya. Tada! Lihat, aku melukis wajahmu di atas kanvas ini. Aku tahu yang kugambar dengan aslinya memang tidak sama. Tadinya aku pikir lukisan ini yang paling indah, tapi ternyata pemenangnya adalah kamu yang aslinya. Lukisan itu tidak berarti apa-apa. Kamu keras kepala ya? Aku sudah susah payah melukisnya, dan kamu bilang tidak berarti apa-apa. Setidaknya hargai, karena aku sudah susah payah melukis ini. Tidak ada yang menyuruhmu untuk melukis itu. Aku tahu, tapi apa susahnya sih bagimu untuk sedikit menghargai? Setidaknya ucapan terima kasih. Wajahmu memang tampak seperti manusia, tapi nyatanya kau memang iblis. Iblis yang sesungguhnya. Kenapa dada ini sakit sekali? Ini pertama kalinya aku merasakan sakit seperti ini. Kenapa sih aku harus jatuh hati pada seseorang yang sekeras itu? Aku bicara, dia diam. Aku mencoba mendekat, tapi dia menolak. Apa salahku? Padahal aku hanya ingin sedikit saja dihargai, hanya ingin didengar. Kenapa rasanya seperti mustahil? Aku benci sekali merasa sendirian seperti ini. Kenapa sakit sekali? 1000 tahun aku hidup seperti dibakar, dipenggal, dicambuk, tapi tak pernah sesakit ini. Pergi, aku tidak ingin bicara lagi. Jika aku pergi, tangismu tetap tidak akan berhenti. Kenapa kau datang? Bukankah lebih baik aku sendiri saja? Kau selalu membuatku merasa tidak terlihat. Maafkan aku. Apa iblis sepertimu masih bisa minta maaf? Aku pikir kata itu sudah terhapus dari kamusmu. Aku memang tidak terbiasa. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu hal yang berbeda. Rasanya seperti aku hancur tanpa sisa. Kalau begitu anggap saja itu hukuman untukmu karena sudah membuatku menangis. Kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan. Aku ingin kamu menebusnya. Dengan apa? Besok aku mau ke taman bermain. Aku ingin naik biang lala. Katanya dari atas sana kita bisa melihat awan lebih dekat. Kau mau menemaniku kan? Baiklah. Lihat, biang lala. Itu ya yang aku maksud kemarin. Kamu harus ikut naik. Untuk apa? Tentu saja untuk melihat awan lebih dekat. Lagi pula aku ingin tahu bagaimana rasanya duduk di puncak dunia. Setidaknya sekali dalam hidupku. Wah, indah sekali. Awannya tampak begitu dekat. Rasanya kalau aku ulurkan tangan, aku bisa meraihnya. Awan selalu dekat. Hanya saja manusia sering lupa cara melihatnya. Kamu juga bisa berkata puitis. Kukira kamu hanya bisa bilang diam atau bodoh. Nih, coba. Kamu bahkan bisa menaklukkan iblis dalam dirimu dengan es krim ini. Es krim tidak bisa mengubah apapun. Tapi bisa membuatmu manis, setidaknya sekali saja. Lihat wajahmu. Ini untuk pertama kalinya kamu kelihatan seperti manusia normal. Kamu baru saja tersenyum kan?
Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya. Waktu yang tepat untuk apa? Ikut aku, ada sesuatu hal yang harus kau lihat. Tempat ini lagi? Kenapa kamu membawaku ke sini lagi? Bukankah waktu itu kamu marah dan menyuruhku keluar? Dulu aku mengusirmu karena kau masuk tanpa izin. Malam ini, biarkan aku memperlihatkan semuanya. Aku selalu penasaran, kenapa hanya bunga ini yang tetap hidup? Karena bunga itu lahir dari darahku. Malam itu, aku hampir mati, Selena. Demam membakar tubuhku. Tabib sudah menyerah, dan seluruh istana dipenuhi ketakutan. Ayah dan ibu memanggil 4 biarawati. Yang tertua memimpin doa, tapi di antara mereka ada satu gadis muda. Suaranya lembut, hangat, seolah menarikku kembali dari kematian. Sejak malam itu, setiap kali aku sakit, dia selalu datang. Doanya menyembuhkan tubuhku, dan lambat laun, hatiku pun ikut hidup karenanya. Awalnya aku hanya menantikan doanya, lalu senyumnya, hingga akhirnya aku sadar aku mencintainya. Suatu malam, aku mendengar dia berdoa sendirian. Tapi itu bukan lagi doa seorang biarawati, melainkan doa seorang wanita yang mencintai dengan seluruh jiwanya. Jika benar hatiku salah karena merasakan ini, ampunilah kelemahanku. Aku berusaha mengusirnya, tapi setiap kali aku menutup mata, wajahnya yang selalu hadir. Dia baik, terlalu baik untuk dunia yang kejam. Aku takut takdir tidak pernah memihak padanya. Kalau memang aku tak boleh bersamanya, maka tolong lindungilah dia. Jauhkan ia dari kesepian yang menelan jiwaku saat ini. Biarkan aku yang menanggung sunyi, asal dia bisa merasakan bahagia. Biarkan aku yang memeluk sepi, asal dia bisa menemukan arti hidupnya. Aku rela, meski harus menghapus namaku dari hatinya, asal langkahnya tetap terjaga. Jika takdir memang kejam, setidaknya jangan kejam padanya. Jika cinta ini salah, setidaknya izinkan aku mencintainya dengan cara yang benar, dengan doa dan pengharapan dari jauh. Hanya itu yang bisa kulakukan, pangeranku. Semoga langkahmu selalu dalam lindungan cahaya. Jika bukan aku yang mendampingi, semoga ada yang lebih pantas untuk menjaga hatimu. Aku akan tetap mendoakanmu, meski dalam diam, meski dalam luka. Dia rela menanggung luka agar aku bahagia, dan aku tak sanggup hidup tanpanya. Tapi cinta kami sampai juga ke telinga ayahku. Baginya, biarawati itu noda, cintaku adalah pengkhianatan. Hari itu, istana dipenuhi amarah. Aku ditahan, dan di depan mataku, wanita itu dibunuh tanpa ampun. Darahnya membasahi altar, dan aku hanya bisa memeluk tubuhnya yang dingin. Dalam keputusasaan, aku bersumpah, hanya wajahnya yang akan kuingat. Aku menusukkan belati ke dadaku, tapi kematian tidak datang. Yang datang hanyalah api hitam, membakar tubuhku dan menghapus semua wajah dari pandanganku, kecuali dirinya. Itulah harga dari sumpahku, kutukanku, dan itulah sebabnya aku menjadi iblis yang dibicarakan dunia. Jadi, selama ini kamu benar-benar tidak bisa melihat siapapun, bahkan wajahku. Kamu bicara denganku, tapi wajahku sama sekali tidak ada di matamu. Alistair, aku sungguh berduka mendengarnya. Cinta sebesar itu direnggut darimu begitu saja. Aku bisa merasakan betapa dalam luka yang kau simpan. Tidak ada seorang pun yang pantas menanggung kehilangan sekejam itu. Jika aku yang berada di posisimu, mungkin aku juga tidak akan sanggup untuk bertahan. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa hidup 1000 tahun dengan semua itu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membantu, tapi aku tidak mau berpura-pura seakan aku tidak peduli. Alistair, aku akan tetap di sini, entah bagaimana caranya. Aku ingin bersamamu melewati semua ini.
Semakin lama aku bersamanya, semakin sulit untuk menjaga jarak. Dia bicara dengan hati yang belum pernah mengenal takut. Sementara aku yang hidup dalam keabadian, justru mulai takut kehilangan. Aku tahu cepat atau lambat akan berakhir dengan kematian. Tapi entah kenapa, justru sekarang, saat segalanya terasa hidup kembali, untuk pertama kalinya aku benar-benar ingin hidup. Selena, maafkan aku. Aku belum sempat menceritakan arti mawar merah itu. Kenapa kau hanya berdiri? Duduklah sebentar, dengarkan lagu ini. Aku menciptakannya untukmu. Kalau dunia menolak dulu, biar aku yang menerima. Kalau kutukan menutup matamu, biar aku yang menatapmu. Oh, meski gelap menyelimuti, aku takkan pergi. Kan ku peluk semua lukamu, sampai kau tak merasa sendiri. Walau waktu memisahkan kita, namamu takkan hilang di hati. Oh, biar langit runtuh sekalipun, aku tetap di sini. Kenapa? Apa laguku jelek? Tidak, itu indah. Tumben sedikit manusiawi. Biasanya kamu akan bilang, jangan berisik. Hari ini sangat indah ya, tapi anehnya tak ada satupun bintang di langit, seolah mereka ikut bersembunyi denganmu. Apa maksudmu? Hei, kamu tidak sadar baru saja memujiku? Itu sangat langka, tapi aku suka. Kamu tahu, dulu waktu kecil, aku sering banget memandang bintang bersama ayahku. Dia bilang bintang itu tempat semua doa pergi ketika dunia terlalu bising untuk mendengar. Lucu ya, aku dulu percaya kalau bintang itu bisa mengirim pesan. Setiap kali aku sedih, aku cuma perlu bilang ke langit, lalu merasa lebih baik. Tapi sekarang langitnya kosong, bahkan untuk menangis pun rasanya percuma. Mungkin karena sudah terlalu banyak doa yang tak sempat sampai, atau mungkin karena aku sudah lupa caranya berharap. Apa kau masih ingin melihat bintang? Kalau aku bilang iya, apa kamu bisa menyalakannya untukku? Bercanda, tapi kalau boleh jujur, aku rindu malam yang punya cahaya. Kalau begitu, ikutlah bersamaku. Pergi kemana? Kau tidak akan membawaku ke tempat aneh, kan? Nanti kau akan tahu sendiri. Baiklah. Entah kenapa aku selalu berakhir mengikuti perintahmu. Loh, pintu ini? Sebentar. Apa sekarang kamu mau membawaku ke Roma atau Paris? Masuk saja dulu. Baiklah, Tuan Iblis. Semoga kali ini kau memperlakukanku dengan baik. Indah sekali. Apa ini nyata? Aku belum pernah melihat langit seindah ini seumur hidupku. Apa kau sering ke tempat ini? Tidak. Tempat ini hanya muncul kalau aku tidak merasa sendiri. Dulu, aku sering mencari bintang jatuh.
Kata orang kalau kau berdoa tepat saat bintang jatuh, satu keinginanmu akan terkabul. Tapi aku tak pernah sempat. Mereka selalu jatuh sebelum aku tahu harus berdoa untuk apa. Dan sekarang, kalau bintang jatuh di depanmu, apa yang akan kau minta? Aku akan minta agar waktu berhenti, setidaknya malam ini, biar aku tidak perlu kehilangan apapun lagi. Kalau waktu berhenti, apa kau tidak takut terjebak di dalamnya? Tidak, asalkan aku tidak sendirian. Kau selalu bicara seperti orang yang tidak pernah takut. Dan kau selalu menatap dengan penuh rasa takut. Kau tahu, kalau ada bintang jatuh sekarang, aku tidak akan berdoa. Aku akan berterima kasih. Berterima kasih untuk apa? Karena malam ini, aku tidak merasa sendirian lagi. Apa yang terjadi? Tidak mungkin! Kenapa, Lister? Apa aku membuat kesalahan? Wajahmu? Kenapa dengan wajahku? Apa jangan-jangan kamu sudah melihat wajahku? Kita harus pergi dari sini. Sekarang juga. Kenapa kita harus pergi ya, Lister? Aku masih ingin ada di sini. Tidak, Selena. Kau tidak tahu tempat apa yang sebenarnya kau masuki. Kau harus pergi. Sebelum dunia kembali menjadikanmu harga yang harus kau bayar. Katakan padaku kenapa? Kenapa kau melihatku seperti aku adalah kesalahan? Kau bukan kesalahan. Justru karena kau berbeda dari mereka. Tapi tempat ini bukan untukmu. Semakin lama kau di sini, semakin besar resikonya. Dan aku tidak bisa menanggung itu. Mereka siapa? Apa maksudmu adalah orang-orang yang pernah datang ke sini lalu menghilang? Aku memang tidak tahu apa yang kamu sembunyikan. Tapi kalau memang dunia menuntut harga, biarlah aku yang membayarnya. Aku datang untuk mencintaimu, Alistair. Cukup, Selena. Kau tidak mengerti. Ada hal-hal yang tidak bisa kau hadapi di sisiku. Aku tidak akan membiarkanmu terjebak lebih jauh. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli, Alistair. Aku tidak akan pergi. Kalau kau menyebut semua ini berbahaya, biar aku yang memilih resikonya. Yang penting aku bersamamu. Jangan keras kepala. Pergi sebelum semuanya terlambat. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini, Alistair? Aku hanya ingin bersamamu. Bukankah kau yang bilang pernikahan ini adalah takdirku? Lalu kenapa sekarang kau membuangku seperti ini? Aku tidak peduli apa yang menungguku di luar. Kegelapan, kutukan, ataupun kematian. Aku tidak minta diselamatkan. Aku hanya minta jangan lepaskan aku sendirian seperti ini. Kenapa kau biarkan aku sejauh ini bersamamu, Alistair? Kenapa kau biarkan aku jatuh cinta kalau akhirnya kau akan meninggalkanku? Aku tidak peduli apa yang kau sembunyikan. Aku tidak peduli seberapa berat resikonya. Yang aku tahu, aku ingin tetap di sisimu. Jadi ku mohon, jangan pernah tinggalkan aku sendirian begini. Seribu tahun aku tunduk pada takdirku. Apa maksudmu menghadirkan wajah yang sama untuk melenyapkanku? Apa belum cukup membuatku tersiksa selama ini? Aku bertahan dengan mengorbankan ratusan jiwa. Lalu apa maksudmu mempermainkanku seperti ini? Aku tidak takut lenyap, tapi kenapa harus dengan wajah yang sama? Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan wajah itu menjadi penyebab kematianku. Alistair Formatius, kau telah melanggar perjanjianmu. Itu bukan pelanggaran, tapi kau yang memulai untuk mempermainkanku. Dalam sumpahmu, cinta dan kematian tidak bisa dipisahkan. Satu jiwa harus gugur untuk menebus permohonanmu. Tapi kau memutus rantai itu sebelum waktunya. Ambil apapun dariku, tapi jangan pernah pisahkan kami lagi. Kau menolak takdirmu, Alistair. Maka biarlah hidup menjadi penjaramu. Kau akan tetap berjalan di dunia ini, tapi tak akan pernah melihat wajah lagi yang kau lindungi. Mulai hari ini, cinta dan penglihatanmu akan terhapus bersama cahaya.
Hukumanku selalu sama. Aku hidup, tapi kehilangan segalanya. Selena, kenapa harus wajahmu yang terakhir kulihat sebelum semuanya gelap? Aku tahu, kamu gak mungkin sekejam ini. Kemarin kamu cuma marah kan? Aku sudah terbiasa dengan marahmu. Tapi jangan begini caranya. Jangan uji aku begini, Alistair. Aku tidak sanggup. Kastil itu? Di mana kastil itu? Aku yakin di sini tempatnya. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah jalan. Aku masih mengingat dengan jelas tempat di mana aku menemukan Alistair. Aku tahu kamu dengar, Alistair. Aku mohon, cukup sekali saja untuk tunjukkan dirimu. Kau pikir dengan menghilang begini semuanya akan selesai? Kalau ini hukuman, kenapa harus aku yang bertahan sendirian? Aku sudah kehilangan semuanya. Orang tuaku dan juga adikku, bahkan rumahku. Dan sekarang kau juga pergi. Aku sudah berjanji akan bertahan di sisimu. Kenapa cuma aku yang menepati janji itu, Alistair? Kumohon jangan pergi. Aku masih butuh kamu, Alistair. Jangan menangis di atas tanah yang masih hidup. Tempat ini masih bernafas. Hanya kau yang tidak bisa melihatnya. Siapa kau? Apa kau melihat kastil ini di sini? Apa kau tahu tentang kastil itu? Apa kau tahu tentang Alistair? Kalau tahu, di mana kastil itu? Dan di mana Alistair sekarang? Nama itu masih bergema di antara dua dunia. Yang mencintai menunggu, dan yang menunggu membuka jalan bagi yang tersesat. Apa maksudmu, Nek? Katakan dengan jelas. Kalau kau benar-benar mencintainya, jangan kejar bayangannya. Jadilah cahaya yang membuat dia menemukan jalan pulang. Kalau kau ingin menemukannya, jangan cari pintunya, cari gemalang kamu sendiri. Di sanalah dia menunggu. Satu tahun telah berlalu. Bagi dunia, kastil itu masih berdiri dengan megah. Namun bagi Selena, yang ia lihat hanyalah hamparan tanah kosong. Setiap hari, ia datang membawa setangkai mawar merah dan menanamnya di tempat yang sama, seolah berharap suatu hari bunga itu akan tumbuh dan menunjukkan jalan menuju yang telah hilang dari pandangannya. Satu mawar lagi, Alistair. Kalau dunia tak izinkan kita bertemu, biarlah bunga ini jadi jalanku menuju hatimu. Buku, harga nyawa. Bukankah ini buku yang pernah Alistair baca? Terima kasih Tuhan, kau menyimpan satu kenangan miliknya. Setiap jiwa yang jatuh cinta pada bayangannya sendiri akan terjebak di antara dua cermin, hidup dan kematian. Bila satu cermin retak, yang lain akan menumpahkan darah. Jangan bersedih ketika pantulan itu sirna, sebab lenyap bukan berarti tiada. Ia hanya pulang pada sumber yang menatapnya. Dan bila kau ingin menemuinya, jangan cari rupa, tapi carilah jiwanya di antara duri, karena hanya darah yang mengenal jalan pulang. Hilang? Kok bisa bagian akhirnya yang hilang? Ada yang gak beres. Robekan ini aku yakin bagian terpentingnya. Apa makna semua dari halaman terakhir ini? Terjebak di antara dua cermin, hidup dan kematian. Apa maksudnya? Kenapa harus hilang sih? Aku yakin bagian robek ini menyembunyikan petunjuk penting. Kalau cermin itu lambang hidup dan mati, apa artinya Alistair sudah mati? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Dia tidak mungkin mati, kan? Ayo Sel, pikir. Kamu pasti bisa nemuin petunjuk dari buku ini. Jangan bersedih bila pantulan itu sirna, sebab lenyap bukan berarti tiada. Tuh kan, lenyap bukan berarti tiada, dan kemungkinan besar dia masih di sini. Kalau kau benar-benar mencintainya, jangan kejar bayangannya. Jadilah cahaya yang membuat dia menemukan jalan pulang. Kalau kau ingin menemukannya, jangan cari pintunya, cari gemalang kamu sendiri. Di sanalah dia menunggu. Aku ingat.
Nenek itu bilang jiwa yang tersesat. Aku yakin Alistair yang dimaksud nenek itu. Dan dia bilang hanya aku yang tidak bisa melihatnya. Apa jangan-jangan selama ini dia dikurung di dalam kastil itu? Tapi kenapa hanya aku yang tidak bisa melihat? Aku yakin aku adalah salah satu pelengkap yang ditulis di dalam halaman ini. Duri darah jiwa, duri darah jiwa, duri darah jiwa di antara duri. Mawar? Ah, mawar kan berduri. Apa ini ada sangkutannya? Atau cuman kebetulan? Tapi setelah dipikirkan, ini semua masuk akal. Kalimat dalam buku ini dan semua yang telah dilalui, semua benar-benar sama persis, seperti takdir yang sudah ditulis sejak awal. Sebentar, darah yang tahu jalan pulang. Apa maksudnya ini darahku? Apa darahku yang bisa membawanya kembali? Aku tidak tahu apakah pikiranku ini gila atau masuk akal. Tapi kalau ini satu-satunya cara, maka biarlah darahku yang jadi jalan untuk dia pulang. Tanah ini masih mengingat langkahku. Kalau salah, aku hanya terluka. Kalau benar, kau akan pulang. Alistair, dengar aku sekali ini saja. Datanglah, aku di sini. Alistair, aku berhasil. Akhirnya aku akan menemukanmu kembali. Aku menemukan kastil ini. Alistair, Alistair, aku datang. Kau di mana? Suara itu, Selena. Alistair, Alistair, aku di sini. Aku benar-benar di sini melihatmu. Bagaimana kau bisa masuk? Kastil ini sudah terkunci, Selena. Itu tidak penting. Lebih baik sekarang kita keluar dari sini. Kau seharusnya tidak kembali. Tempat ini telah dikutuk. Aku tidak peduli. 1 tahun aku menunggumu. 1 tahun itu aku benar-benar hancur. Aku setiap hari datang ke tempat ini, tapi tidak ada satupun jendela yang kulihat. Aku hidup, tapi jiwaku mati, Alistair. Maafkan aku, Selena. Aku akan memaafkanmu kalau kamu ikut bersamaku keluar dari tempat ini. Aku tidak bisa. Pulangku tidak sama dengan pulangmu. Apa maksudmu? Aku sudah di sini, Alistair. Ratusan mawar merah yang kau tanam di tempat ini. Tidak ada satupun yang layu selama kita berpisah. Bukankah itu bagus? Kamu bisa melihatnya bersamaku, menanamnya dan merawatnya. Semua terlihat indah. Tapi keindahan itu tak seindah ceritanya. Selena, ada satu hal yang aku sembunyikan darimu. Apa itu? Tapi sebaiknya kita segera keluar. Setelah di luar, aku akan mendengarkan apapun yang ingin kamu ceritakan. Aku tidak bisa keluar. Takdirku akan menetap di sini dan menghilang. Tarik kata-katamu, Alistair. Aku tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Itu kenyataannya, Selena. Apa ini? Lembaran buku terakhir yang hilang. Aku tahu kau kesini karena sudah membaca buku yang kutulis, bukan? Harga nyawa. Kenapa lembaran ini ada padamu? Takdir. Karena semua sudah tercatat. Aku tidak pernah merobek buku itu. Tapi tepat setelah semua menjadi gelap, kertas itu ada di tanganku. Gelap? Apa maksudmu? Apa sekarang kamu tidak bisa melihatku lagi? Ya, bahkan dunia. Di bawah kelopak mawar, janji itu ditulis. Siapa yang berani mengikat cinta dengan darahnya sendiri akan menjadi pengantin abadi bagi kutukan itu. Dan bila salah satu hati menang, yang lain akan lenyap. Bukan karena benci, tapi karena cinta tak bisa dimiliki 2 kali dalam satu kehidupan. Alistair, ini maksudnya apa? Bagian itu yang belum sempat kuceritakan, Selena. Mawar merah yang kuberikan pada saat pernikahan kita adalah sebuah perjanjian untuk penyiapan akhir. Aku telah menikahi ratusan pengantin demi mencari kematian. Tapi pada akhirnya merekalah yang pergi. Bunga layu yang kau lihat di pemakaman itu adalah mereka. Dan isu warga itu benar adanya. Mereka mati karena aku. Di antara kami tak pernah ada cinta. Ketika harapan padam, jiwa mereka akan ikut lenyap bersama putus asa. Lalu kau datang, dan semuanya berubah. Aku heran, mawar yang kuberikan padamu tak pernah layu. Bahkan saat kau sakit, hanya satu kelopak yang jatuh. Yang lain, paling lama bertahan 2 minggu. Tapi punyamu,
sampai sekarang tetap mekar seindah hari pertama. Jadi, maksudmu, mawar yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati sebenarnya adalah waktumu. Selama ia mekar, kamu yang akan perlahan lenyap. Dan jika kelopaknya layu, akulah yang akan menghilang. Aku menyuruhmu pergi karena aku tidak yakin dengan diriku sendiri. Aku mulai mencintaimu entah sejak kapan. Tapi yang aku tahu, setiap kehadiranmu adalah harapan di mana aku ingin hidup lebih lama. Malam ini, karena kau datang, janji itu dianggap lunas. Kamu jahat, Alistair. Kenapa kamu baru menceritakannya sekarang? Aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu, bukan untuk membuatmu pergi. Kalau aku tahu aku yang akan mengakhiri ini, aku tidak akan pernah datang ke sini. Selena, jangan pernah menyalahkan dirimu. Cintamu mengakhiri penderitaanku. Aku tidak menyesal. Jangan bicara soal ini, pamit. Ayo keluar, aku akan cari jalan apapun. Terima kasih. Sampai napas terakhirku, hanya suaramu yang menuntunku pulang. Dan hanya wajahmu yang akan kubawa melintasi batas dunia ini. Selena, waktuku tidak banyak. Bolehkah aku meminta sesuatu darimu untuk yang terakhir? Apapun itu, Alistair. Ambil seluruh ingatannya tentangku. Selamatkan hidupnya dari penyesalan. Jangan pergi. Terima kasih. Kau menyembuhkan luka yang kupikir abadi. Tetaplah tinggal di sini bersama aku, Alistair. Pada akhirnya, cintalah yang memilih bentuknya. Yang menang akan bertahan, dan yang kalah akan pulang.